Okay, good morning, students. How are you today? I hope you are all fine there. Before we start our lesson today, can you please lead us to pray? Arpan, please. Can you please lead us to pray? Boleh di on audionya. Pimpin untuk doa pembelajaran kita hari ini. Silakan, Arpan. Berdoa dimulai. Tuhan, kami sekarang akan melakukan Zoom meeting untuk pelajaran bahasa Inggris. Semoga Zoom meeting ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Ya, terima kasih Artan. Baik, di pertemuan sebelumnya di hari Jumat ya kalau nggak salah, saya sudah membagikan pretest atau tes sebelum saya menerangkan materi yang baru. Nah, hari ini saya akan menerangkan materi yang baru yaitu tentang expression of agreement and disagreement. Ya, saya akan share screen. Baik, adakah di layar? Ada, Miss. Baik. Expression of agreement and disagreement. Nah, di expression of agreement dan disagreement ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah how to ask for agreement and disagreement. How to ask for agreement and disagreement. Dan yang kedua, how to state agreement and disagreement. Agreement dan disagreement itu artinya setuju dan tidak setuju. Yang pertama, how to ask for agreement and disagreement adalah bagaimana cara menanyakan kepada seseorang apakah dia setuju atau tidak setuju tentang sesuatu. Yang kedua, ada how to state agreement and disagreement, itu bagaimana cara menyatakan kita setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu hal. Yang kedua adalah opinion atau pendapat. Di bagian opinion, kita akan belajar tentang how to ask someone's opinion. Bagaimana cara bertanya tentang pendapat dari seseorang. Dan yang kedua adalah how to give and refuse opinion. Bagaimana cara kita memberikan pendapat atau kita menolak pendapat seseorang. Selanjutnya, ada attention. Di bagian attention ini, kita akan mempelajari tentang how to get someone's attention. Bagaimana cara mendapatkan perhatian seseorang. Dan yang kedua adalah giving attention atau memberikan perhatian. Perhatian di sini maksudnya bukan bertanya, kamu udah makan belum? Kamu tadi ngapain aja? Bukan begitu ya, giving attention-nya. Tapi meminta seseorang untuk memperhatikan kita. Lantas sedang kita berbicara atau apapun. Yang terakhir ada appreciation. Appreciation, kita akan mempelajari tentang how to show appreciation to other. Bagaimana cara kita menunjukkan appreciation kita terhadap orang lain. Appreciation di sini adalah appreciate atau cara kita berterima kasih kepada orang lain karena misalnya orang lain telah mendukung kita atau membantu kita. Ya, next slide. Kita mulai dengan how to ask for agreement and disagreement. Boleh disiapkan buku tulisnya, kalian boleh tulis expression yang digunakan untuk bertanya tentang setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. How to ask for agreement and disagreement. Yang pertama ada do you agree with? Do you agree with? Dengan contoh di situ ada do you agree with her opinion? Apakah kamu setuju dengan pendapatnya dia? Itu yang pertama, boleh ditulis. Do you agree with bla 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 bla? Example-nya, do you agree with her opinion? Apakah kamu setuju dengan pendapatnya?
do you agree with? Example-nya, do you agree with her opinion? Apakah kamu setuju dengan pendapatnya? Expression yang kedua, how to ask for agreement and disagreement. Menggunakan kata what do you think of? What do you think of? Kalau membacanya bisa disatukan ya, what do you think of? Ini, what do you think of? What do you think of? Dengan example di situ, what do you think of his opinion? What do you think of his opinion? Ini menunjukkan apakah kamu setuju dengan pendapatnya dia? Memiliki makna yang sama dengan penggunaan kalimat bahasa Inggris yang berbeda. Ya. How to ask for agreement and disagreement. Finish. Selanjutnya, how to state agreement and disagreement. Bagaimana cara kita menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap sesuatu. Kalau tadi bertanya, kalau sekarang menyatakan atau menjawab pertanyaannya. Yang pertama, ada I agree with you, or I agree with her, or I agree with his, and then I agree with them. Saya setuju dengan kamu, atau saya setuju dengan dia, atau saya setuju dengan mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, do you agree with her opinion? Kamu bisa jawab, yes, I agree with her opinion. Itu menyatakan setujunya. Ya, boleh ditulis. Yang kedua, ada I absolutely agree. Yang kedua ini ada I absolutely agree. Oh, saya benar-benar setuju. Saya benar-benar setuju. Saya benar-benar setuju atau I absolutely agree. Yang ketiga ada no doubt about it. No doubt about it. Wah, nggak ada ragu lagi deh, saya setuju sama opininya, saya setuju sama pendapatnya. Berarti ini tuh setuju banget gitu sama pendapatnya. Sudah ditulis? Yang keempat ada I couldn't agree with you anymore. I couldn't agree with you anymore. I couldn't agree with you anymore. Wah, saya benar-benar setuju. Yang terakhir ada I'm afraid I agree with him. Yang terakhir adalah I'm afraid I agree with him. Saya rasa saya setuju dengannya. Saya rasa saya setuju dengannya. Saya rasa saya setuju dengannya. Ya, itu adalah how to ask for agreement and disagreement. Dan yang pertama ini ada how to state agreement-nya dulu, disagreement-nya belum. Ya, sekarang saya kasih contoh. Saya punya pendapat. Saya katakan, I think Richard Tirta is handsome today. I think Richard Tirta is handsome today. Saya rasa Richard Tirta gantengnya hari ini. Ya. Do you agree with my opinion, Artan? Boleh di on audionya. Do you agree with my opinion, Artan? I say that Richard Tirta I disagree. Today. I disagree with your opinion. I disagree with your opinion. Oke. Okay. Sorry. Nah, gitu ya. Saya menyatakan dulu pendapat, lalu saya bertanya apakah kamu setuju dengan pendapat saya atau tidak setuju dengan pendapat saya. Selanjutnya, expression to show disagreement. Ini menunjukkan kita tidak setuju terhadap opini seseorang. Yang pertama, ini yang strong banget bahwa kita tidak setuju dengan pendapatnya. Ada I totally disagree. Saya benar-benar tidak setuju. Ya, I totally disagree. I totally disagree. Wah, saya nggak setuju banget.
Yang kedua ada ini strong juga. Dia sifatnya benar-benar nggak setuju juga. Ada no way. No way itu nggak setuju. Yang ketiga masih strong sifatnya. Ada I'd say the exact opposite. I'd say the exact opposite. Wah, saya benar-benar nggak sependapat sama kamu. Saya benar-benar tidak sependapat dengan kamu. Nah, yang strong ada 3 tadi. Selanjutnya yang keempat ada I'm afraid I disagree. Saya rasa saya nggak setuju deh. Nah, itu jadi lebih lemah. Pernyataannya lebih lemah. Kalau yang 3 tadi kan dia sangat-sangat tidak setuju. Nah, mulai dari yang pernyataan yang keempat ini, dia sudah mulai melemah. I'm afraid I disagree. Saya rasa saya nggak setuju deh. Lalu yang kelima, ada I don't agree with you. Atau I don't agree with her. Atau I don't agree with him. Saya tidak setuju dengan kamu. Atau saya tidak setuju dengan dia. Tapi sifatnya ini lebih lemah juga ya. Ada I don't think so. I don't think so. Saya rasa nggak begitu. Saya rasa tidak begitu. Sifatnya juga lemah dibandingkan 3 yang di atas tadi. Ya, baik. Saya kasih pendapat lagi. I think Mr. Sandi is a kind teacher. I think Mr. Sandi is a kind teacher. Richard Tirta, do you agree with my opinion? Please on your audio. Yes, I agree with you. Good. Yes, I agree with you. Very good. Thank you. Selanjutnya, ada how to ask someone's opinion. Bagaimana cara bertanya tentang pendapat seseorang. Kalau tadi kan di awal saya sudah menyatakan pendapat saya dulu, lalu saya tanya, apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan pendapat saya? Nah, selanjutnya ada how to ask someone's opinion. Bagaimana cara menanyakan pendapat seseorang. Ini juga ditulis ya materinya. Yang pertama, ada what do you think of? What do you think of? Yang kedua ada what do you think about? Yang kedua ada what do you think about? Yang ketiga, what is your opinion about? Ketiga ada what is your opinion about? Keempat, what do you feel about? What do you feel about? Yang terakhir ada what is your idea? Yang terakhir ada what is your idea? Boleh ditulis how to ask someone's opinion, bagaimana cara menanyakan pendapat kepada seseorang. Saya tuliskan 5 di sini. Yang pertama ada what do you think of? Ada what do you think about? Ada what is your opinion? What is your opinion about? What do you feel about? And what is your idea about? Boleh ditulis. What do you think of? What do you think about? What is your opinion about? What do you feel about? And what is your idea? Baik, kelima expression ini mempunyai makna yang sama, yaitu menanyakan tentang bagaimana pendapat kamu tentang. Walaupun dia menggunakan kalimat bahasa Inggris yang berbeda, tapi mereka mempunyai makna yang sama, yaitu apa pendapat kamu tentang atau bagaimana pendapat kamu tentang bla 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 bla. Ya. Selanjutnya ada how to give and refuse opinion. Bagaimana cara memberikan pendapat atau menolak pendapat atau tidak menyetujui. Boleh ditulis judulnya how to give and refuse opinion. Nah, ini lumayan ada banyak.
How to give and refuse opinion. Yang pertama, menggunakan kata I think. Jadi kalau ada yang tanya what do you think of atau what do you think about, kamu jawabnya I think bla 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 bla. Yang kedua ada in my opinion. Yang kedua ada in my opinion. Jadi kalau ada yang bertanya what is your opinion about, kamu jawab in my opinion bla 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 bla. Yang ketiga, ada I feel about it, bla 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 bla. Kalau ada yang bertanya menggunakan kalimat what do you feel about, kamu jawab I feel about it, bla 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 bla. Selanjutnya, ada according to Artan. According to Artan, atau boleh kamu ganti namanya. According to Artan, bla 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 bla. Kelima, if you want my honest opinion. If you want my honest opinion, kalau kamu pengen pendapat saya yang paling jujur, nah, lalu ucapkan pendapat kamu apa, katakan. Oke, selanjutnya, dua terakhir ini ada I don't think so dan sorry I can't say anything. Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya pendapat apa-apa. Atau kita, kalau yang I don't think so ini, menunjukkan kita tidak sependapat dengan orang. Kalau yang terakhir, sorry I can't say anything, itu menyatakan bahwa kita tidak punya pendapat apa-apa. Baik, kita latihan lagi. Saya akan bertanya pendapat kepada seseorang. Sebentar. Okay. What do you think about Indonesia? Saya tanya Wildan Gokman Sagala. Wildan, what do you think about Indonesia? Boleh dijawab menggunakan expression yang sudah saya jelaskan tadi. What do you think about Indonesia? Wildan, can you hear my voice? Can you listen my voice? Wildan. Hi, Wildan. Please answer my question. Ya, what do you think about Indonesia? Bagaimana pendapat kamu tentang negara kita, Indonesia? What do you think about Indonesia? Jangan lupa jawabnya menggunakan expression, salah satu expression yang ini ya, yang saya lingkari. What do you think about Indonesia, Wildan? Sorry? Anyone? Ya. Saya dengar suaranya. Wildan, what do you think about Indonesia? Bagaimana pendapat kamu tentang Indonesia? Ya, tidak menjawab. How about Ruben? Ruben, what do you think about Indonesia? Bagaimana pendapat kamu tentang Indonesia? Boleh di-on audionya? What do you think about Indonesia, Ruben? Kalau pendapat kamu Indonesia tuh bagaimana sih? What do you think about Indonesia? Tidak bisa menjawab. Baik, kalau saya tanya what do you think about Indonesia, kamu bisa menjawab dengan I think Indonesia is the most beautiful country. Saya rasa, teman-teman, pendapat saya, Indonesia adalah negara paling cantik. Ya, kalau saya tanya menggunakan what is your opinion about Indonesia? Bagaimana pendapat kamu tentang Indonesia? Kamu bisa menjawab dengan kata in my opinion, Indonesia is the most beautiful country. Gitu ya. Selanjutnya. Nih. Ada attention.
Attention. Attention itu meminta perhatian seseorang, bukan berarti pengen diperhatiin udah makan atau belum, udah mandi atau belum, ya. Attention. Boleh kasih judul di sini, How to get someone's attention. Bagaimana cara mendapatkan perhatian seseorang atau bagaimana cara meminta perhatian dari seseorang. Di sini misalnya saya meminta perhatian murid-murid saya untuk memperhatikan ketika saya mengajar. Yang pertama, ini lumayan banyak ya, boleh disiapkan catatannya. Yang pertama ada excuse me. Excuse me. Itu adalah ekspresi yang digunakan untuk meminta perhatian supaya orang memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Excuse me. Yang kedua, atau di dalam kelas guru meminta perhatian kepada muridnya bisa menggunakan kata attention please. Atau kamu akan memimpin doa misalnya, kamu minta teman-teman kamu untuk memperhatikan kamu menggunakan kata attention please. Attention please. Yang ketiga ada yang lebih sopan menggunakan kata can I have your attention please? Can I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatianmu? Yang polite juga ada satu lagi. May I have your attention please? May I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatianmu? Sama. Kelima dan keenam memiliki makna yang sama. Sorry to trouble you atau sorry to bother you. Maaf mengganggu kamu sebentar. Nah, lalu selanjutnya kamu mengatakan hal yang ingin kamu sampaikan. Sorry to trouble you or sorry to bother you. Bukan brother ya, tapi bother. Sorry to bother you. Oke. Ketujuh, ada look what I've got here. Misalnya saya punya handphone baru nih misalnya. Look what I've got here. Nah, kamu harus memberikan perhatian kamu terhadap handphone baru saya. Misalnya ya, look what I've got here. Ya. Lalu kedelapan ada look here. Look here. Itu juga sama, meminta perhatian. Look here. Selanjutnya ada what are you talking about? What are you talking about? Ini digunakan untuk misalnya dalam kelas Richard Tirta dengan Wildan Gokman Sagala lagi ngobrol nih. Sementara saya mau menjelaskan materi. Untuk meminta perhatian dari kalian berdua, saya bisa katakan, what are you talking about? Kamu lagi ngomongin apa sih? Tolong perhatikan saya. Nah, itu boleh. What are you talking about? Next, ada look at me. Look at me. Lihat saya. Nah, itu pun sama, meminta perhatian. Meminta orang memperhatikan kita. Selanjutnya, masih ada yang ngobrol-ngobrol. Stop talking, please. Stop talking, please. Berhenti bicara, berhenti ngobrol. Please. Ada yang lebih kesel lagi nih, saya udah kesel banget. Saya udah baik-baik meminta supaya kalian gak ngobrol. Lalu saya katakan stop talking, please. Nah, ini ada sambil teriak saya bilang, hey. Nah, itu boleh. Hey, itu juga meminta perhatian. Sudah ditulis semuanya? Ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 expression yang digunakan untuk meminta perhatian seseorang. Selanjutnya, bagaimana cara memberikan perhatian kita atau merespon apa yang mereka minta? Juga banyak? Ya. Yang pertama ada yes please. Yes please miss atau yes please mister. Yang kedua ada alright. Nah, sekalian saya sampaikan di sini. Alright itu akan lebih sopan dibandingkan dengan mengatakan kata okay. Apalagi untuk dari murid ke guru, dari orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua. Tolong mulai hari ini kita gunakan alright, jangan gunakan okay. Biasanya kan gitu ya kalau kalian WA saya, Miss ini bagaimana nih tugasnya? Lalu saya jelaskan, kamu balas saya dengan okay. Nah, yang lebih sopannya lagi kita gunakan kata alright.
Selanjutnya ada sure. Ada sure. Keempat, ada I see. Kelima, ada well. Baiklah, apa yang ingin kamu katakan? Selanjutnya ada tell me more, tell me more. Tolong beritahu saya lebih lengkap, lebih lanjut. Itu pun menunjukkan bahwa kamu ingin mendengarkan apa yang orang lain katakan. Ada really? Benarkah? Really juga adalah sebuah respon bahwa kamu memberikan perhatian kepada orang lain. Misalnya saya lagi cerita nih, tahu nggak sih si Wildan tuh belum mandi tahu hari ini. Nah, kamu bisa menjawab dengan really? Nah, gitu. Benarkah? Ya gitu, Miss. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada what happened next? What happened next? Nah, what happened next itu apa yang terjadi selanjutnya. Misal saya kasih kalian info. Tahu nggak sih hari ini si Ferdi itu tadi jatuh di WC pagi-pagi. Nah, kalau misalnya kamu tertarik dengan cerita saya, kamu bisa katakan, wow, what happened next? Terus selanjutnya kenapa? Selanjutnya apa yang terjadi? Nah, itu menggunakan kata what happened next. Atau boleh juga mengatakan and then what? Terus apalagi, Miss? And then what? And then what? Bisa juga katakan what's next? Terus gimana, Miss? What's next? Selanjutnya ada how interesting. Wow, menarik sekali. How interesting. Is that all? Is that all? Lalu yang terakhir ada kata oke, terus gimana? Nah, itu kata itu sudah menunjukkan bahwa kalian memberikan perhatian terhadap apa yang orang lain katakan. Sudah ditulis semua expressionnya? How to get someone's attention dan how to give attention. Selanjutnya ada appreciation. Appreciation. Apa sih appreciation? Appreciation adalah appreciation is words of appreciation can be used when you feel gratitude towards someone. Appreciation ini adalah sebuah kalimat atau sebuah kata yang digunakan ketika kamu merasa sangat berterima kasih terhadap seseorang. Sangat berterima kasih terhadap seseorang. Bagaimana sih cara kita mengapresiasi seseorang atau berterima kasih kepada seseorang? Showing appreciation. Boleh ditulis? Showing appreciation. Ada apa aja? Selama ini kita menggunakan kalimat atau kata yang sederhana. Thank you very much, thank you so much, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kalian tahu bahwa showing appreciation atau to feel gratitude toward someone, ini bisa menggunakan banyak kalimatnya. Yang pertama ada thank you, I really atau I truly appreciate your help or your support. Terima kasih ya, saya benar-benar mengapresiasi, saya benar-benar terima kasih atas bantuan kamu, atas support kamu, dukungannya. Jadi jangan bisa menggunakan kata yang lebih lebih lengkap, lebih detail. Yang kedua, ada I cannot thank you enough. I cannot thank you enough. Saya rasa saya tidak cukup deh hanya berterima kasih saja kepada kamu. Ini benar-benar merasa berterima kasih banget atas bantuan seseorang. Yang ketiga ada thank you from the bottom of my heart. Nah, thank you from the bottom of my heart. Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam, guys. Ini benar-benar terima kasih, menghargai sekali. Thank you from the bottom of my heart. Keempat ada thank you for taking the time. Thank you for taking the time atau thank you for support me. Thank you for taking the time atau thank you for support me. Ini bisa digunakan ketika di WhatsApp, misalnya saya sering kan ketika kalian mau mengerjakan tugas, saya selalu bilang semangat ya mengerjakan tugasnya, ayo jangan telat. Nah, kamu bisa membalas saya dengan kata thank you for supporting me, Miss. Nah, gitu. Selanjutnya ada all I can say is thank you. All I can say is thank you. Semua yang bisa saya katakan adalah berterima kasih. All I can say is thank you.
Selanjutnya, I will be forever grateful. I will be forever grateful. Saya selamanya akan merasa berterima kasih sekali sama kamu. Yang terakhir ada I'd like to express my gratitude for. I'd like to express my gratitude for itu saya mau atau saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas, sebutkan bantuannya apa. I'd like to express my gratitude for bla 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 bla. Sudah ditulis? Udah, Miss. Baik. Selanjutnya. Tunggu, Miss. Oh, tunggu. Nanti kalau terlambat, saya akan share screen-nya ya. Exercise. Nah, ini yang nggak boleh terlambat. Exercise atau latihan. Yuk, siapkan pensil dan bukunya atau pulpen dan bukunya. Ada 4 saja, cukup. Siap ya? Exercise-nya atau latihannya, direction, perintahnya. Create some dialogues based on the following situation. Buatlah beberapa dialog berdasarkan situasi-situasi di bawah ini. Create some dialogues based on the following situation. Buatlah dialog berdasarkan situasi-situasi di bawah ini. Baik, saya bacakan. Yang pertama ada asking and giving opinion. Kelihatan ya? Asking and giving opinion about a new teacher. Jadi di yang pertama ini ada 2 orang, misalnya ya, 2 orang. Yang satu bertanya pendapat tentang guru baru kita. Itu terserah mau siapa aja. Ya, hayalan kalian. Asking opinion about a new teacher. Lalu orang yang keduanya, dia memberikan pendapat tentang guru baru itu. Ya, cukup di nomor 1 itu cukup cuman 2 aja, misalnya si A sama si B. Si A bertanya pendapat tentang guru baru dan si B ini memberikan pendapatnya. Ya, sampai situ mengerti nomor 1? Do you get it? Get it, Miss. Yes, thank you, Lanjut. Artan. Nomor 2. State your agreement or disagreement based on this statement. Nyatakan bahwa apakah kamu setuju atau tidak setuju berdasarkan pernyataan ini. To keep environment clean, our school needs to buy more dustbin. Pernyataannya adalah untuk menjaga lingkungan tetap bersih, sekolah kita harus membeli banyak tempat sampah. Ini bukan dibuat dialog, nomor 2, bukan dibuat dialog, tapi saya sudah memberikan pernyataan tadi. Nah, kamu tinggal menyampaikan apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan pendapat saya atau pernyataan saya. Sekali lagi, statementnya atau pernyataannya adalah to keep environment clean, untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Our school needs to buy more dustbin. Sekolah kita harus atau butuh membeli banyak tempat sampah. Ya, sekali lagi ini bukan dialog. Ketiga, you feel gratitude to your aunt, which she has support you to join the dance competition. Kamu merasa berterima kasih sekali kepada tantemu, di mana dia sudah mendukung kamu untuk mengikuti kompetisi atau lomba menari. Ya, ini buat dialog. Yang keempat buat dialog antara kamu dengan tante kamu. Kamu berterima kasih terhadap tante kamu karena sudah mendukung untuk mengikuti dance competition. Lalu responnya seperti apa? Terakhir, your teacher is teaching at the English class. Guru kamu sedang mengajar di kelas bahasa Inggris. She asks for your attention and give the response. Lalu dia meminta perhatian kamu sebagai murid
dan berikan responnya. Contohnya saya sedang mengajar di kelas bahasa Inggris saya, lalu saya meminta untuk kalian memperhatikan apa yang akan saya jelaskan dan berikan responnya. Nomor 4, ini berupa dialog juga ya, antara teacher dan student. Antara teacher dan student. Antara teacher dan student. Baik, ada pertanyaan untuk soal latihan ini? 4 soal latihan ini? Ada, Miss. Ada? Nggak ada, Miss. Tidak ada? Nggak ada, Miss. Oke, Richard, ada pertanyaan? Wildan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada, Miss. Tidak ada. Oke, itu materi kita hari ini. Nah, hasil dari pengerjaan tugasnya, silakan kamu kumpulkan di classroom yang sudah saya share ya. Ada kan? Ada, Miss. Oke. Siap. Thank you ya semuanya sudah join kelas hari ini. Ngerti ya materi yang saya sampaikan untuk hari ini? Ngerti. Ngerti? Oke, terima kasih. Boleh kalian leave hari ini ya untuk pertemuannya. See you. Ya, Miss. bye. Yang belumnya nanti di classroom. Belum apa tuh? Di classroom. Kan tadi ada yang ketinggalan aku. Oh, untuk slide share-nya saya akan share di grup WhatsApp. Ya, nanti Ya. pengumpulan tugasnya kalian di classroom. Ya. Ya, ada pertanyaan lain? Enggak. Tidak ada. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Have a nice day.